Kita menarik nafas dengan mengatakan dalam batin kita, aku merasa sangat bahagia. Otomatis diri kita akan dipenuhi oleh rasa kebahagiaan. Jadi mantranya adalah terserah memakai bahasa pribadi masing-masing, hanya dengan sadar nafas. Monggo dicoba. Ana caraka data sawala pada jayanya kepadang ngotra begamanya ya jadapa lawa satada karacana lawa satada karacana. Hampir ora tau krungu iki ana caraka. Padahal di dalam aksara hana caraka itu mengandung makna atau rahasia yang sangat luar biasa, khususnya untuk mengenal jati diri kita. Hana caraka tata sawala padha jayanya maga padanga ngata bogamanya ya jadapa lawa satada karacana. Dari atas ke bawah hana caraka dan dari bawah ke atas ngata bogama. Itu adalah simbol kita untuk mencari asal usul tentang kejadian diri kita, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi hono caraka diwalik, caraka walik. Ho asale kan ngendi, co maksudnya apa, ko artinya apa, kita pahami satu persatu dari aksara hono caraka. Maka kita akan bukan menjerumus atau menuju kepada pengenalan jati diri. Moga potong, semua ini akan moga potong atau podo-podo dadi padange lah. Jika tubuh fisik ini sudah jadi batang atau sudah meninggal, mau kemana yang ada di dalam ini? Asalnya dari Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hono caraka. Jawa aja ilang jawane. Karena wis titiwancine wong Jawa kudu padha bali aring jawane. Dalam ajaran Jawa, dalam sanepan-sanepan Jawa, dalam tembang-tembang Jawa, dalam peninggalan-peninggalan seperti prasasti-prasasti dan sebagainya, itu mengandung makna yang luar biasa atau mengandung pesan rahasia. Ada pesan-pesan yang ditinggalkan oleh leluhur kepada kita lewat tembang, lewat seni, lewat budaya, lewat prasasti dan sebagainya. Leluhur-leluhur kita telah menyiapkan atau menuliskan pesan-pesan rahasianya dalam peninggalannya. Tapi sayang, sekarang sing opo-opo kan Jawa seolah-olah salah, karena kita sudah terdoktrin oleh sesuatu yang membuat diri kita seolah-olah menjadi bangsa yang terkucilkan, karena ada doktrin-doktrin tertentu yang membuat kita malu menjadi orang Jawa. Padahal jika kita paham dengan Jawa yang sesungguhnya, Jawa adalah bangsa yang besar, Nusantara adalah bangsa yang besar. Zaman dulu mungkin penjajahan
itu dengan senjata. Zaman sekarang bukan dengan senjata, tapi hilangkan budayanya, putuskan dari para leluhurnya, dan susupi dengan pemahaman-pemahaman yang sudah dimiringkan. Apa ya bahasa Indonesia ya? Jadi sejarah-sejarah yang sekarang kita baca ini pun jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena cerita dan tulisan-tulisan tersebut sudah diselewengkan. Ada yang sudah diselewengkan sehingga seolah-olah salah, seolah-olah ini dan itu sudah oleh VOC. Karena apa? Karena jika kita sebagai orang Nusantara, khususnya orang Jawa, tahu jati diri kita sebagai orang Jawa, maka mereka takut kepada bangsa Jawa, bangsa Jawi. Mereka takut sehingga mereka membuat siasat, merubah sejarah atau melencengkan cerita-cerita. Hubungan leluhur diputus, seolah-olah semua itu hubungan dengan leluhur, syirik dan sebagainya, dan semuanya dihilangkan. Tujuan mereka apa? Untuk menghilangkan kita tentang jati diri kita sebagai orang Jawa. Kembalilah ke Jawa. Bukan maksudnya kembali mungkin sedang merantau terus kembali ke Pulau Jawa, bukan seperti itu. Kita pun harus paham yang dimaksud Jawa itu apa. Jangan hanya terfokus kepada pulau, tapi hakikatnya Jawa itu apa. Kita harus paham. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Jadi kita harus paham hakikat Jawa itu apa. Bukan soal suku, bukan soal kulit, bukan soal KTP, bukan soal identitas sebagai itunya, tapi kita harus paham hakikatnya, hakikat di balik semua kata, di balik semua kejadian, di balik semua apa yang kita lihat. Kita harus menggali hakikatnya, karena di balik semua yang kita lihat itu ada pesan-pesan rahasia di balik semuanya. Kita harus menggalinya. Ojo mung ngaji syariat loko, pur pinter dongeng nulis lan maca, tembe mburine bakal sangsara. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah ayat Allah yang harus kita baca, yang harus kita cari hikmah atau pesan-pesan rahasia yang Allah tuliskan di dalam semua kejadian. Kita harus belajar dan terus belajar. Karena semakin kita belajar, kita akan merasa semakin bodoh. Bukan menjadi bodoh, tapi merasa semakin bodoh. 1 ditambah 1 kita sudah paham sama dengan 2. Setelah kita paham 1 ditambah 1 sama dengan 2, ternyata masih ada 2 ditambah 3, 3 ditambah 4, itu baru tambah-tambahan, belum perkalian, belum pembagian, belum porokapet. Porokapet sih bahasa Indonesia apa? Porokapet, pembagian ya, pembagian dan seterusnya. Karena ilmu Allah itu begitu banyak. Jadi kita hidup di alam dunia ini sejatinya belajar dan terus belajar. Jangan sampai kita tidak mau belajar. Penuhilah diri kita dengan pengetahuan agar diri kita paham dengan kehidupan. Setelah kita paham dengan kehidupan, maka kita akan timbul rasa cinta. Setelah timbul rasa cinta, maka hidup kita akan adil. Kita tidak berpihak kepada salah satu yang sedang seumpama ada permasalahan antara A dan B, kita menjadi penengah. Kita akan adil. Jika kita sudah dipenuhi oleh cinta, kita akan adil. Sudah tidak berpihak kepada ini dan ini. Siapa yang benar, dia akan membela yang benar.
Itulah keadilan. Setelah kita adil, sudah bisa adil, maka kita akan mengabdikan diri kita kepada Sang Maha tanpa syarat. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Hidup dan mati, ibadah kita semua untuk Allah. Jangan kita terfokus kepada hasil. Kita bekerja agar kita mendapatkan hasil, itu belum untuk Allah. Umumnya manusia bekerja supaya apa? Contoh, ya ini A, ini B. A tanya kepada B, kamu bekerja untuk apa? Yang B menjawab, saya bekerja kepengen membuat rumah. Terus untuk apa lagi? Untuk beli motor, untuk jalan-jalan, untuk makan, untuk dan untuk seterusnya. Padahal sejatinya kerja ini pun ibadah asal kita fokus atau menghadap kepada Tuhan kita. Jadi semua gerakan kita, semua aktivitas kita, semua pekerjaan kita, semua apa yang kita lakukan ini harusnya kita kembalikan kepada Sang Maha. Kita jangan sampai mempunyai keinginan, harapan-harapan selain Dia. Itulah pengabdian seorang manusia kepada Tuhannya. Kita jangan sampai mengharapkan, bahkan bukan hanya kekayaan yang kita harapkan. Jangan sampai mengharapkan kekayaan. Jangan sampai mengharapkan selain Allah. Bahkan surga dan neraka pun jangan sampai kita beribadah karena menginginkan surga, karena takut kepada neraka. Jangan. Itu bukan pengabdian. Itu masih atau ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah itu masih ditumpangi oleh ego kita, ditumpangi oleh keinginan-keinginan kita. Kita mengabdi kepada Allah atau kepada Tuhan kita, lepaskan semua itu. Jangan mengharapkan apapun. Aneh, pancen aneh. Kita bekerja tapi kita tak mengharapkan, itu pancen aneh. Tapi itulah pengabdian kepada Tuhan kita. Tapi jika kita benar-benar mengabdi kepada Tuhan kita, otomatis yang namanya orang bekerja otomatis pasti mendapatkan bayaran. Tapi kita jangan sampai memfokuskan tujuan kita kepada bayaran ini. Kita fokuskan pekerjaan kita untuk beribadah atau untuk Allah. Jika ibadah kita untuk Allah, maka pekerjaan kita akan ikhlas, terhindar dari mungkin kekecewaan. Kenapa kita bisa merasakan kecewa dalam pekerjaan kita? Karena kita mengharapkan sesuatu selain Allah. Jika sesuatu itu tidak dikabulkan atau tidak terlaksana, maka kita akan merasakan kecewa. Jika kita melakukan sesuatu, kita masih mempunyai rasa kecewa, berarti sebenarnya kita tidak beribadah atau tujuan pekerjaan kita mungkin, ibadah kita mungkin bukan untuk Allah. Berarti ibadah kita, tujuan kita itu untuk selain Allah. Ya seperti itulah. Diomong angel, diomong kepenak, ya kepenak. Tapi sopo temen yo bakal tinemu. Ayo bareng-bareng podo bali marang jati diri ini. Karena tujuan hidup kita itu hanya untuk Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Jangan sampai kita salah jalan, kita terlena di perjalanan. Mari kita pulang. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Tapi pulang di sini bukan berarti pulang
meninggal dunia, yang nyawa lepas dari raga bukan, tapi belajar mati sadurunge mati. Kita harus belajar mematikan diri kita agar yang ada itu hanya dirinya saja. Dirinya kita akan tahulah, intinya belajar mati sadurung mati. Kita matikan diri kita, diri yang ada di dalam diri, karena diri itu bertingkat-tingkat, diri itu banyak di dalam diri. Kita matikan. Sebenarnya bukan dimatikan, tapi kita tenangkan dulu, kita kendalikan. Kita kendalikan, jangan kita yang dikendalikan oleh diri-diri rendah kita, tapi kita yang harus mengendalikan diri kita yang ada di dalam diri. Kita itu sang pengendali. Umpama naik kuda, kita itu yang mengendalikan kuda, bukan kita yang dikendalikan oleh kuda. Kita itu mengendalikan, bukan dikendalikan. Ayo belajar untuk mengendalikan diri. Dan yang paling mudah untuk mengendalikan diri itu dengan nafas. Dengan nafas kita. Ngeningno cipta, mandeng pucuki ing grana, madhep mantep kang marbu wasesa, mekek babagan hawa songo. Hawa songo itu mana saja? Hawa songo itu mata ada dua, hidung ada dua, mulut ada satu, telinga ada dua, yang dua disensor, ada di bawah. Cari sendiri yang dua, pahami sendiri yang dua itu. Kenapa harus kita tutup? Karena 9 lubang itu gampang mlebu dosa. Kita melihat bisa menjadi dosa jika kita terlena dengan apa yang kita lihat. Pikiran kita harus kita kontrol, hati kita harus tetap tenang, agar apa yang panca indera dapatkan yang masuk ke dalam diri ini tersaring, agar hati kita tetap bersih. Kan ono saringan iki itep, ono bulu-bulu kecil, ono bulu hidung, ono apa jenenge gigi dan sebagainya. Itu kan untuk menyaring sesuatu yang ada di luar diri kita, harus kita saring dan dimasukkan ke dalam diri. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar harus disaring dulu, jangan sampai ditelan mentah-mentah. Karena jika ditelan mentah-mentah akan mengotori diri kita. Kita saring, kita pilih-pilih, pilah-pilah. Sing apik dilebokno, sing elek dibuang, kaya samudra, kaya lautan, ombak itu selalu membawa mungkin kayu, sampah-sampah dari kali atau sungai akan disingkirkan ke daratan, biar yang ke tengah adalah banyu bening. Jadi kita harus belajar melihat nafas kita atau menyadari nafas kita. Semua manusia itu pastinya bernafas. Kita lihat nafas kita, kita pahami nafas kita. Ada rahasia apakah di balik nafas kita ini? Hanya dengan sadar nafas. Ada rahasia besar di balik nafas kita. Dan di dalam Al-Quran pun dituliskan, setelah kejadian sempurna, maka kutiupkan ruhku ke dalam si jabang bayi ini dalam kandungan. Jadi bayi dalam kandungan, setelah bayi dalam kandungan sempurna kejadiannya, mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai mata, atau sudah lengkap bayi dalam kandungan, maka Allah akan meniupkan ruhnya sehingga bayi tersebut hidup. Buat apa kita mempunyai harta yang melimpah jika kita sudah lepas dari nafas ini? Buat apa kita mempunyai sesuatu jika kita sudah lepas dari nafas ini? Bahkan mata kita, telinga kita, mulut kita, organ tubuh kita tidak berguna lagi jika nafas ini sudah meninggalkan badan raga ini. Kenalilah nafas kita, sadarilah nafas kita. Dengan nafas kita atau melatih nafas kita, maka kita bisa
menemukan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan kita akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa hanya dengan nafas. Contoh sederhana, ketika kita sedang emosi, sedang gelisah, sedang dalam kebingungan, sedang panik dan sebagainya, kita tarik nafas panjang. Hanya dengan nafas, maka saraf-saraf yang ada dalam diri kita, bahkan jiwa kita, akan sedikit demi sedikit rileks. Itu hanya nafas satu kali tarikan bisa menenangkan atau membuat rileks diri kita, diri raga dan diri jiwa. Apalagi jika kita sering melatih nafas kita sering sadar nafas, maka kita akan merasakan sesuatu yang mungkin belum pernah kita rasakan. Kita akan dipenuhi oleh ketenangan, oleh kedamaian dan kebahagiaan. Cobalah dilatih nafas kita. Kita perhatikan nafas kita. Karena nafas ini adalah hal yang sangat berharga yang kita anggap tidak berharga. Ayo dites. Jika diri kita ini ditinggalkan oleh nafas, dunia brono wis ra kanggo gawe. Harta dunia sudah tidak ada artinya. Bahkan mata kita, hidung kita, telinga kita sudah tidak ada artinya. Ada rahasia apakah di balik nafas kita? Hanya dengan sadar nafas. Karena semua orang pastinya bernafas. Coba kita tarik nafas panjang, kita hembuskan. Kita tarik nafas panjang, kita hembuskan. Dilatih, dihayati, dipahami, maka kita akan menemukan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Contoh sederhana seperti ini. Kita duduk rileks, tiduran pun gak apa-apa, yang penting rileks. Jika kita menginginkan kebahagiaan, kita tarik nafas sembari dalam batin kita. Kita ucapkan, sekarang aku merasa bahagia. Kita tarik dalam setiap hembusan nafas dan kita barengi dengan suara yang ada di dalam hati kita, dan kita rasakan seolah-olah kita sedang menarik kebahagiaan masuk ke dalam diri kita. Jika dilatih terus-menerus, maka diri kita akan dipenuhi oleh kebahagiaan. Biarpun secara fisik atau secara nyata kita tidak mempunyai apa-apa, tapi jika dalam diri kita bahagia, maka kita tetap merasa bahagia biarpun secara fisik kita tidak mempunyai apa-apa. Dilatih. Aku merasa sangat tenang. Dilatih. Setiap hembusan atau setiap tarikan nafas, kita isi batin kita dengan kata-kata yang indah. Terserah mau diisi kata-kata apa, yang penting ketika kita mengatakan dalam batin kita, kita menyadari nafas kita, dan seolah-olah kita sedang menarik kebahagiaan itu datang kepada kita. Hembuskan pun dengan sendirinya. Ketika kita menghembuskan, kita akan merasakan rasa syukur. Aku merasa sangat bahagia. Hembuskan. Jadi setiap tarikan nafas kita isi, terserah mau diisi apa. Yang penting kita isi dengan kata-kata indah dan dihayati, diresapi. Maka lambat laun atau secara perlahan kita akan merasakan sesuatu yang kita katakan dalam batin kita.
Dengan nafas semua yang ada di dalam diri ini terbersihkan. Karena nafas masuk, ditampung oleh paru-paru, disalurkan oleh jantung, dan jantung memompa darah. Darah ini menyebar ke seluruh tubuh kita. Dan di dalam nafas itu, di balik nafas itu, ada energi yang sangat dahsyat. Energi yang sangat dahsyat yang sifatnya membersihkan, sifatnya menyembuhkan, sifatnya sangat luar biasa. Kita sadari nafas kita. Dan nafas ini pun ketika masuk jantung, maka pikiran ini pun ikut andil. Kita memikirkan sesuatu yang positif, kita merasa positif, maka semua aliran darah itu yang menyebar ke seluruh tubuh akan mempunyai power yang akan mungkin membersihkan bendungan-bendungan atau hambatan-hambatan yang ada di dalam diri kita. Dilatih dengan sadar nafas. Hanya dengan nafas. Dan sadar nafas ini bisa dipakai oleh seluruh agama, oleh seluruh kepercayaan, yang penting masih hidup. Kalau kita sudah tidak hidup, maka ini sudah tidak berguna lagi. Dilatih dengan nafas terus menerus. Jadi kita fokus ke nafas kita. Memang yang paling baik itu adalah nafas murni, nafas yang tidak diatur. Tapi kan untuk yang baru belajar mungkin, atau yang baru pertama kali mencoba sadar nafas, kita harus melatih dulu agar kita bisa memfokuskan pandangan kita kepada nafas, yaitu dengan tarik nafas panjang. Kita rasakan setiap tarikan nafas itu seolah-olah kita sedang menarik apa yang dikatakan oleh batin kita. Seumpama kita menginginkan ketenangan, aku merasa sangat tenang. Dirasakan dalam hirupan nafas kita, seolah-olah kita sedang menarik energi ketenangan masuk ke dalam diri kita, agar diri kita, dalam diri kita dipenuhi oleh ketenangan. Dan jika dalam diri sudah tenang, otomatis kita akan menyebarkan ketenangan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Aku merasa sangat damai. Maka diri kita dipenuhi oleh rasa damai, sehingga diri kita memancarkan kedamaian kepada alam atau kepada orang-orang di sekitar. Kita menarik nafas dengan mengatakan dalam batin kita, aku merasa sangat bahagia. Otomatis diri kita akan dipenuhi oleh rasa kebahagiaan. Jadi mantranya adalah terserah, memakai bahasa pribadi masing-masing, hanya dengan sadar nafas. Monggo dicoba, dilatih. Duduk rileks, pandangan fokus ke nafas. Ketika kita menarik nafas panjang, kita isi dengan kata-kata yang indah. Saat ini aku merasa sangat bahagia. Kita hembuskan, terus dilatih seperti itu. Maka dengan sendirinya kita akan merasakan rasa yang luar biasa. Lama kelamaan, yang tadinya kita menarik nafas panjang, lama kelamaan kita akan mengikuti irama nafas kita tanpa dibuat-buat. Kita bernafas dengan murni tanpa dibuat-buat, tapi nafas yang kita hirup dan kita keluarkan penuh dengan kesadaran, penuh dengan perasaan. Tapi sedurunge ya latihan kisik, dilatih, belajar. Karena nafas kita ini mengandung sesuatu yang sangat luar biasa. Terserah kita akan
menarik sesuatu apa terserah kita. Karena jika diumpamakan seperti ini nafas, seumpama ini udara, cahaya, seumpama ini cahaya bulat. Di dalam bulatan cahaya ini banyak sekali warna-warni. Mungkin ada hijau, merah, kuning, dan sebagainya, banyak sekali warna. Dan kita mengatakan dalam batin kita, aku menarik kebahagiaan seumpama, maka kita akan menarik salah satu warna yang ada di dalam cahaya ini. Maka warna itu akan masuk ke dalam diri kita. Seumpama ini warna kebahagiaan, kebahagiaan ini akan masuk ke dalam diri kita, dan otomatis cahaya yang membawa energi kebahagiaan ini akan menyebar ke seluruh organ dan jiwa kita dengan energi kebahagiaan, sehingga nafas itu akan mengandung power kebahagiaan dan diri kita pun akan merasa bahagia. Jadi terserah kita mau memilih warna-warni yang mana. Tapi yang paling utama adalah kita ketika kita menghirup udara atau nafas, kita fokuskan seolah-olah kita menarik cahaya yang terang benderang ini. Kita seolah-olah sedang menarik cahaya yang begitu dahsyat, atau cahaya yang terang benderang masuk ke dalam diri kita, dan diri kita akan dipenuhi oleh cahaya. Karena cahaya yang terang benderang ini adalah cahayanya yang maha kuasa. Dan warna-warni ini adalah bonusan-bonusan. Jika kita memilih bonusan-bonusan atau warna-warni ini, kita hidup ke dalam diri, kita tidak mendapatkan cahaya yang terang benderang. Tapi jika kita menghirup atau menghisap nafas, seolah-olah kita membayangkan cahaya yang terang benderang ini menyinari diri kita, maka kita akan mendapatkan semua warna. Tapi terserah kembali ke pribadi masing-masing, mau menghirup atau mengambil energi yang warna-warni atau menghirup energi yang terang benderang. Hanya dengan nafas kita akan mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Mungkin sekarang sedang gelisah, coba dipraktekkan. Kita duduk rileks, kita bayangkan seolah-olah dalam hirupan nafas kita sedang menarik energi ketenangan untuk masuk ke dalam diri kita, sehingga diri kita dipenuhi oleh ketenangan, dan lama-lama gelisah itu akan menghilang karena diri kita sudah dipenuhi oleh cahaya ketenangan. Jika kita ingin damai, ingin bahagia, seperti itu prosesnya. Kita menarik dalam tarikan nafas, aku merasa sangat damai, aku merasa sangat bahagia, aku merasa sangat dicintai, aku merasa sangat luar biasa. Seperti itu prosesnya. Terus dilatih dan rasakan sendiri. Ojo ngomong nek gurung buktikno. Buktikan sendiri. Praktekkan, buktikan, baru sebarkan ilmu yang bermanfaat. Siapa saja bisa melakukannya, asal kita mau melakukan sadar nafas, atau kita mau melakukan pempraktekan untuk diri kita sendiri. Yang mendapatkan manfaat bukan saya tidak mendapatkan apa-apa, tapi untuk diri Anda. Men ojo gelisah bae, men ojo sedih bae, men ojo galau bae. Ayo bareng-bareng bahagia. Karena apa?
Nek menungso galau, menungso sedih, menungso atine atau rasanya gebruhung carut marut, itu menyebarkan energi kepada alam ini, mempengaruhi lingkungan sekitar, mempengaruhi alam semesta. Jadi ayo bareng-bareng latih diri kita atau penuhi diri kita dengan rasa ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan penuhi diri kita dengan cinta. Penuhi latihannya dengan zikir atau sadar nafas. Setiap kita menghirup nafas, kita sadari kita sedang menghirup energi yang sangat luar biasa yang masuk ke dalam diri kita, sehingga kita dipenuhi dengan energi sesuai apa yang kita niatkan tadi. Ayo belajar dan terus belajar. Gratis. Temuilah di dalam diri kita, karena rasa ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, cinta, rasa syukur dan sebagainya itu sejatinya ada di dalam diri kita sendiri, bukan di luar diri. Kita mampu bahagia di luar diri jika kita sudah dipenuhi oleh kebahagiaan. Itulah bahagia sejati atau bahagia yang hakiki. Tapi jika kita dalam diri kita belum dipenuhi oleh kebahagiaan, kita seolah-olah bahagia di luar diri, itu kebahagiaan yang palsu, yang semu. Tapi jika diri kita sudah dipenuhi, maka diri kita akan memancarkan. Seperti gelas, jika gelas sudah terisi penuh oleh air, maka air itu akan luber, belarah-belarah. Akan luber, belarah-belarah, bahasa Indonesianya apa ya? Luber. Akan luber, belarah-belarah. Akan menyebar. Air itu akan tumpah, menyebar ke sebelah sana sebelah sini. Tapi lubernya kan orang luber, percuma, karena energi yang kita pancarkan, karena kita sudah dipenuhi oleh kebahagiaan, maka energi kebahagiaan kita akan diserap oleh orang-orang yang membutuhkan. Sesuai energinya akan masuk pada orang-orang yang membutuhkan kebahagiaan itu. Hanya dilatih bareng-bareng. Rubahlah diri kita. Yang bisa merubah diri kita bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Orang lain tidak pernah bisa merubah dirinya, tapi yang bisa merubah diri kita itu adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya menjembatani, hanya jadi gelugu apa? Gu lewat. Makanya jadi apa ya? Gelugu, hanya menyampaikan. Jadi orang lain itu hanya menyampaikan. Perkara gelem apa orangnya itu terserah individu masing-masing yang akan merasakan diri Anda, yang mengambil manfaatnya diri Anda. Orang lain itu hanya menyampaikan karena apa? Ayolah bareng-bareng bangkit jiwanya, bangkit. Wis marem ngene turu bae, wis marem. Jangan terlalap terus-terusan. Ayo bangkit. Nusantara wis wayahe, wis titiwancine, kudu ngerti jati diri. Ayo bangkit. Nganggo nafas ya. Nganggo nafas diisi terserah nggak bahasannya dewek. Kita isi dengan bahasa kita, yang penting indah-indah. Kita sadari nafas kita ini mengandung energi yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat. Siapapun bisa sadar nafas. Oke, kita amati nafas. Nek ono wong sing emosi meledak-meledak, mesti nafasnya banter, terengah-engah, karena tidak teratur nafasnya. Tapi jika kita bisa mengatur nafas, kita latih nafas kita, maka kita akan merasakan luar biasa. Banyak metode untuk menempuh jalan kebenaran. Dan jangan sampai kita fanatik dengan satu hal. Kita jangan pernah mempunyai rasa fanatik atau sifat fanatik. 1000 jalan menuju Roma. Jangan pernah mempunyai fanatik. Antara A dan B mengajarkan ini, yang ini mengajarkan ini, jangan
Jangan sampai kita fanatik. Mungkin yang ini mengajarkan mengenal Tuhan dengan cara ini, yang ini mengajarkan mengenal Tuhan dengan jalan ini. Biarkan. Kita hanya melengkapi. Kita dukung semuanya, jangan sampai saling menyalahkan. Kita mau ke Jakarta, bebas terserah. Mau memakai motor boleh, becak boleh, kuda boleh, mau memakai bis boleh, mobil pribadi boleh, kapal terbang boleh, jalan kaki boleh, berangkang yole, ngisut yole, boleh terserah. Yang penting intinya kita semua sampai ke Jakarta. Jangan terfokus atau saling menyalahkan hanya di jalan atau kendaraan. Semua kendaraan itu baik jika kendaraan itu menuju atau memberikan arahan benar-benar ke Jakarta. Tapi terkadang ada orang-orang yang gagal paham sehingga jadi saling salah menyalahkan. Jangan pernah saling salah menyalahkan. Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu untuk saling mengenal, bukan untuk saling salah menyalahkan. Karena setiap manusia itu ditugaskan atau mempunyai keistimewaan tertentu. Si A mungkin atau dalam pembuatan gedung, dalam proyek besar, ada mandor yang bagian tentang ngecor, ada mandor yang bagian tentang masang besi, ada mandor yang bagian mungkin tentang ngaduk semen, ada mandor yang bagian tentang masang kayu, plafon dan sebagainya. Mereka saling bersatu dalam satu lingkup, yaitu membangun gedung. Maka gedung itu akan tercipta. Tapi jika ketika ada pembangunan gedung, sang mandor ini saling adu, saling menyalahkan, maka pembangunan gedung ini kapan selesainya? Jadi dalam perbedaan atau dalam mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri, itu kita harus bersatu padu untuk Nusantara. Jangan saling salah menyalahkan, jangan menganggap oh ini, enggak usah. Kita harus saling bersatu untuk membangun gedung yang dinamakan Nusantara. Bareng-bareng, ayo. Sing penting urip kudu dinikmati. Men bisa ketemu karo Gusti, Bali mring sejati. Belajar mati sak durung mati. Ya wis guys ya. Assalamualaikum. Salam rahayu sagunging dumadi. Semoga semua makhluk bahagia